Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nizar Mepit Channel. Cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Di sini kita akan membahas antara dialog di talkshow beberapa hari yang lalu di Radio Darussalam Muara Bliti, Kabupaten Musirawas, antara DPPKB dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya. Nanti hasil dialog dalam talkshow itu nanti kita bahas sehingga teman-teman calon pengantin atau TPK dalam melakukan pendampingan clear permasalahan apa dan bagaimana. Mari silakan simak. Kawinan ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pengantin maupun calon pengantin maupun yang sudah menjadi suami istri. Dia ada 3 macam, ada bimbingan di usia sekolah atau BRUS, yang kedua bimbingan calon pengantin, yang ketiga adalah bimbingan atau piloting untuk keluarga yang sudah menikah. Nah, yang dimaksud dengan bimbingan di sini mengajarkan mereka seluk-beluk tentang perkawinan, tentang kesehatan, tentang yang berkaitan dengan rumah tangga supaya rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan ya. Manfaat dari BINWIN atau bimbingan perkawinan nih, Pak. Ya, terima kasih. Manfaatnya sangat besar sekali mengingat beberapa masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga ini sangat banyak sekali. Ada yang baru nikah sudah cerai, ada yang ribut KDRT, ada nikah yang tadinya tidak mengerti apa-apa sehingga bukan mengandalkan perasaan, bukan mengandalkan rasa cinta dan sayangnya, tetapi cinta ini mengandalkan hawa nafsu, sehingga pernikahan itu yang tadinya dicita-citakan, didoakan bersama untuk samawa, tetapi pernikahan ini banyak sekali yang kandas di tengah jalan. Oleh karena itu diadakanlah bimbingan perkawinan ini untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya, Pak ya? Iya. Agar pasangan ini selalu sakinah mawaddah warahmah. Iya. Jadi sangat penting ya, Pak ya. Sangat penting sekali. Adanya bimbingan perkawinan ini. Nah, Pak, bimbingan perkawinan ini sebenarnya sejak dulu itu ada, tetapi sifatnya intern di kantor KUA. Jadi dilakukan oleh KUA kepada calon pengantin, tetapi bukan yang sekarang ini sudah diinikan oleh pemerintah, diprogramkan melalui angkatan-angkatan 1, 2, 3 sampai berapa belas angkatan, difasilitasi. Nah, kalau dulu tidak seperti itu, inovasi daripada kantor KUA masing-masing untuk mengadakan bimbingan kepada calon pengantin, dan jumlahnya juga tidak sebanyak sekarang ini. Kalau sekarang ini caranya massal. Massal kadang digabung ya, rami. Minimal berapa itu, Pak? Minimal itu 20, yang terakhir-akhir ini 20 pasang. Itu dari bermacam-macam desa atau berbagai macam desa, satu kecamatan. Kadang satu kecamatan, 2 kecamatan digabungkan jadi satu tempat, dan diambillah pemateri yang berkualitas, yang tadinya sudah mendapatkan bimbingan juga, baik itu di kabupaten maupun di luar kabupaten, provinsi, sampai ada yang sampai di Jakarta. Iya. Bisa dikatakan bimbingan perkawinan ini seperti kayak sekolah ya, Pak ya? Iya. Kalau seperti pelatihan, santren kilat lah ibaratnya. Ada bimbingannya, materinya, ada pemateri, jalan-jalan yang ingin menikah gimana gitu ya, Pak ya? Iya, dari berbagai macam unsur, dari kesehatan, dari KUA, dari kepolisian, gitu.
Jadi tentunya masih banyak lagi ya Pak ya. Iya, masih banyak. Jadi berbicara mengenai pernikahan ini nggak semudah yang kita bayangkan ya Pak ya. Tidak semudah. Kalau membayangkan mudah, tetapi pelaksanaannya kadang-kala Sangat susah, ya. susah. Banyak rintangan dan cobaan. Banyak sekali. Dan juga di saat selesai menikah dan juga banyak sekali cobaan dan rintangannya ya Pak Banyak ya. sekali, Kalau karena kita tidak tadinya- mengikuti suatu bimbingan perkawinan ini nih ya. Nah, kadang salah langkah. Iya. Karena apa? Karena tadinya mereka ini cuma kenal di luarnya saja, Iya. dalamnya tidak kenal. Yang baik-baiknya saja yang kenal. Setelah menikah, yang buruk-buruknya itu akan muncul sendiri. Iya. Nah, kadangkala mereka ini tidak sanggup dan tidak mampu Oke. untuk menerima kekurangan-kekurangan itu. Jadi Bapak Abdul Ghani ini sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukakayan ya. Ya. Nah Pak, boleh nggak nih kasih tips gimana nih Pak cara mengenal perkawinan agar kedepannya itu keluarga kita bisa harmonis atau gimana nih Pak? Atau ada langkah-langkahnya nih Pak? Ya, ya baik. Eh, Banyak langkah dalam hal eh, berumah tangga agar rumah tangga itu menjadi harmonis. iya. Yang pertama adalah perhatian. Perhatian. Perhatian ke Perhatian dalam rumah tangga ini sangat dibutuhkan. Eh, Kenapa seorang istri, seorang suami kadangkala terjadi curiga, terjadi salah paham, Iya. terjadi tuntutan-tuntutan karena perhatiannya itu kurang, baik itu suami maupun istri, sehingga terjadilah suatu perasaan bahwa tidak lagi cinta kepada saya. Iya. Karena perhatiannya kurang. Pada perhatian hakikatnya kurang. dalam rumah tangga itu dibutuhkan perhatian, Perhatian. bukan Dalam yang segi lain-lain. apapun Iya, Pak, dari ya, segi perhatian. apapun perhatian. Udah dan- makan belum Ya. atau gimana ya Pak ya? Yang kedua, saling menerima. Saling Antara suami dan istri untuk saling menerima Iya. kekurangan masing-masing. Yang ketiga, kasih dan sayang. Nah, kalau sudah ada perhatian maka timbullah kasih dan sayang antara suami dan istri. Kasih dan sayang ini akan timbul apabila perhatian itu penuh terhadap suami dan istri. Iya. Dan kasih sayang ini juga akan hilang apabila perhatiannya juga berkurang. Kurang. Jadi tidak bisa jadikan suatu acuan tadinya pacaran lama, sudah ada rasa sayangnya. Karena rasa sayang dan cinta itu akan berkurang kalau seandainya perhatiannya berkurang Kurang, juga. ya. Nah, jadi pernikahan yang bagus itu adalah pernikahan yang menimbulkan rasa kasih dan sayang, bukan pernikahan Yang yang akan- mengandalkan suatu emosi. Nah, emosi. itu akan menghilangkan rasa kasih dan sayang. Yang ketiga adalah niat yang baik. Iya. Antara suami dan istri punya niat yang baik, menikah ini hanya semata-mata untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa iya. taala. Nah, itu pernikahan, kunci daripada pernikahan ya Pak ya. Jadi dalam suatu bimbingan itu harus disampaikan kepada calon pengantin ini ya Pak ya. Ya, harus disampaikan karena rahasia dalam rumah tangga itu ada Adalah- pada perhatian, kasih Dan- sayang dan iya. niat yang baik tersebut. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak ya, mungkin dalam bimbingan perkawinan ini ada dasar-dasar dan kegiatannya. Kalau boleh tahu apa saja nih Pak dasar-dasar kegiatan dalam bimbingan perkawinan ini? Jadi kami dasar-dasar kegiatan bimbingan perkawinan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah. Yang ketiga, Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 dan yang keempat keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah. Iya. Nah Pak, mengenai bimbingan bagi remaja usia sekolah ini gimana nih Pak cara apalagi nih ya di masa
sekarang ini kebanyakan nih anak-anak menikah di bawah umur. Iya, di bawah Ah, ah. umur. Gimana itu Pak cara menyikapinya, Pak? Ya, jadi kami selama ini sudah beberapa angkatan mengadakan bimbingan untuk remaja usia sekolah yang ditetapkan nikah paling rendahnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tidak Oke. boleh kurang. Jadi kalau bisa dikatakan di bawah umur 19 tahun itu tuh pernikahan yang dini ya Pak ya. Pernikahan dini. Kayak lagu nih ya, pernikahan Iya. dini. Nikah dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Darussalam. Iya. Mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, Amin. stamina, dan diberi kemudahan kelancaran bagi teman-teman lini lapangan, kader KB, PKK, Ibu bidan-bidan desa, semangat terus untuk kegiatan bersama. Tentunya para Pak Kua dan penyuluh agama mudah-mudahan berbahagia. Amin. Nah, pendengar mengenai chatting itu Pak. Ya, makasih. Jadi dalam rangka program nasional untuk menurunkan angka stunting secara nasional, sejak tahun 2018 Iya. itu penurunan stunting di Indonesia nasional itu kan lamban. Iya. Jadi maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu dari Menteri Perencanaan, lanjut didorong dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 untuk mempercepat penurunan stunting ini. Iya. Nah, sejak Perpres 72 itulah maka lahirlah RANPASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Iya. Nah, RANPASTI itu sasarannya ada 4, yaitu pendampingan bagi calon pengantin. Calon pengantin itu mana yang berisiko nanti. Iya. Pendampingan bagi ibu hamil, pendampingan bagi ibu bersalin, dan pendampingan pada anak balita yang usia 0 sampai 5 tahun. Nah, masuk pendampingan ini adalah mendampingi bagi calon pengantin. Khusus kita bahas pagi ini Iya. calon pengantin. Iya. Gitu. Maka kami ngundang Pak Kemenak Oh, iya. kemarin merger antar program bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu dilakukan setelah proses pendampingan calon pengantin. Iya. Nah, calon pengantin yang didampingi ini calon pengantin yang berisiko. Risiko itu apa risikonya? Iya, apa saja nih, Pak? Risikonya itu kalau dari segi umur, Ya. memang menurut undang-undang ditetapkan undang-undang perkawinan itu 19 tahun ke bawah yang berisiko. Iya, berisiko sekali, Pak. Ya, menurut undang-undang administrasi. Tapi menurut undang-undang kesehatan dan undang-undang keluarga berencana nomor 52 tahun 2009 itu laki-laki itu yang lebih memadai, lebih sehat untuk keluarga itu usia 25 tahun ke atas. 25 tahun minimal. Kalau perempuan tuh usianya 20 tahun. 20 tahun tapi dalam LC itu 22, jadi di atas 21. Iya. Jadi kalau di atas 22 itu udah pas nih, Udah pas. matang ya, Pak. Ya, karena menurut kesehatan usia usia pinggul itu ya, Iya. pinggul wanita itu ketika usianya kurang dari 20 tahun, usia itu Iya. tadi, maka pembesaran panggul itu belum berjalan. Oh. Begitu umurnya udah 20 Iya. tahun, ukuran panggul itu sebesar kepala janin. Oh, Nah, itulah iya. maka di awal yang kita cari ini adalah kesehatan. Iya. Jadi kalau calon pengantin dan nanti nikah hamil pada usia 20 tahun ke atas, artinya bayinya lahir akan bagus. Iya. Karena pintunya sesuai dengan kepala. Iya. Gitu. Nah, kalau di bawah 19 tahun itu tidak ini, makanya Tidak perkawinan boleh, boleh, ya. tapi mungkin kehamilan itu ditunda mungkin gitu. Jadi bisa dikatakan kalau menikah di usia dini itu bayinya itu stunting atau gimana gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin pengaruh dengan yang Bapak sampaikan tadi nih ya? Bisa jadi itu salah satu risiko. Iya, salah satu risikonya risiko ya. Nah selanjutnya Pak, apa sih manfaat mengenai pendamping catin ya atau pendamping calon pengantin ini Pak? Nah, itu pertama dari manfaatnya pendampingan itu tadi, pertama diperoleh calon pengantin itu yang sehat. Yang sehat. Nah, Sehatnya harapan segi apa saja nih Pak? Sehatnya sehat psikologi, Iya. sehat jiwa, sehat fisik, Iya. sehat sosial, Oke. sehat ekonomi, Iya, sehat galau-galau. pastinya ya. Makanya sudah pendampingan calon pengantin harus dibimbingan Iya. perkawinan. Bimbingan perkawinan waktu kami ikut acara di Tugu Mulia kemarin, ternyata ada manajemen keuangan di situ diajarin. Maka Berarti memang dibutuhkan, lengkap sehat tuh. suatu perhatian tadi ya Pak Iya, ya? Yang serius, dikatakan iya. Bapak Abdul Ghani tadi. Iya. Oke.
Jadi manfaatnya mungkin banyak juga nih. Banyak Pak, ya? masalah kesehatan, Sosial, terutama untuk eh, dalam kesehatan dia bisa mencegah angka kematian ibu. Iya. Itu yang kita harus selamati dulu. Kan kesian keluarga baru, calon istrinya meninggalkan, kesian. Iya. Maka kita harus atasi karena angka kematian ibu lebih tinggi. Iya. Sudah Cara itu. mengatasinya gimana nih Pak? Nah, untuk calon pendamping ini pertama mereka harus mendaftar dulu dalam LC-Mil. Oke, aplikasi atau apa Aplikasi LC-Mil itu elektronik, siap nikah, siap hamil. Jadi Kalau- banyak sekali rintangan untuk Ah menikah iya, ya, Pak, ya? Nggak harus diidentifikasi dulu. Iya. Kalau udah terdaftar, nanti bagi calon-calon pengantin yang berisiko, baru tim kami damping. Oh, gitu Kalau tidak ya? berisiko tidak langsung dia. Oke, Nah, yang berisiko tuh umurnya di bawah 20 tahun. iya. Sudah tuh status gizinya kurang. Misalnya lingkar lengannya kurang dari 23 cm. Itu kekurangan gizi. Sudah tuh EMT itu perbandingan berat badan dengan tinggi badan. Kalau kurang dari 18 itu masuk kurang gizi. Iya, dan terakhir anemi kurang darah. Oh, anemi, Karena iya. ibu hamil di Indonesia ini pada umumnya kurang darah. Iya. Pada umumnya kurang darah, sejak remaja kurang darah. Kurang ramah. Kan ya itu Itu kan masalahnya. perempuan, apalagi Perempuan. sering datang bulan itu kan. Nah iya Pak, itu, ya. itulah salah satu pemicu ke kurang darah itu sering keluar kan. Jadi untuk dari Bapak sendiri nih pendamping calon pengantin ada nggak Pak cara mengatasinya nih gimana untuk kaum perempuan nih tadi? Ya jadi Iya. cara ngatasi itu tadi pertama dimasukkan dulu LC-Mil, didata Iya. dulu, diidentifikasi dulu faktor risikonya. Apakah calon pengantin ini umurnya di bawah 21? Iya. Pertama ya, Iya. harus ada umur 21 berarti berisiko. Nanti berisiko akan diatasi bagaimana Iya. edukasinya. Edukasinya. Yang kedua status kesehatan. Status kesehatan itu gizi tadi. Lihat berat badan, tinggi badan, labnya, keknya. Iya. Nah, apabila calon pengantin ini berisiko, maka dilakukan pendampingan cara ngatasnya. Pendampingan. Nah, pendampingan ini 4 kali dilakukan, Oke. 4 tipe maksudnya. Iya, 4 tipe. Kalau seandainya kesehatan itu tidak begitu parah, berarti dilakukan edukasi. Edukasi. Penyuluhan, informasi yang benar supaya dia siap nikahnya nanti siap dengan sehat gitu. Apabila kalau dia berisiko kurang gizi harus dikasih makan tambahan. Iya. Nah, itu harus diskusi bagaimana makan tambahan cocok. Makan tambahan mengandung protein hewani. Itu ada kadar lemaknya harus cukup juga. Jangan Iya. ibu-ibu atau calon pengantin jangan takut gemuk. Tidak boleh calon pengantin gemuk harus diet, harus kurus, tidak boleh. Nggak boleh, Karena Pak. protein itu memerlukan lemak juga untuk pertumbuhan supaya iya. anak tercegah dari stunting tadi. Jadi yang udah gendut nih kayaknya Nikmatin aja. Nikmatin aja. Yang penting sehat. Syaratannya jadi nggak perlu kayak yang kurus, aduh perlu tinggi Nah, kalau kurus badan, nggak perlu. berat Perlu. badan, Perlu itu karena berisiko. banyak banget syaratnya nih Oh ya. iya. Nah, Jadi itu mau yang nikah kedua. sekarang itu kayaknya aduh malas ngurusnya kata Pak. Bisa nih Pak orang Enggak, kalau berpikir seperti itu kan bisa. Pak. Tapi kalau calon pengantin ikut pendampingan, nanti ikut bimbingan perkawinan, insya Allah banyak Itu tuh, perubahan. baik untuk kedepannya ya, Pak, ya, karena bisa dikatakan. banyak pencerahan di situ. Iya, Kemarin iya. testimoni di Tugu Mulyo sangat dukung sekali calon pengantin. Oke. Oh ternyata setelah pendampingan oleh Bu Bidan, oleh PKK dan kader KB, dilanjut dengan pendampingan perkawinan dengan Kemenak. Iya. Oh nampak banyak Manfaatnya. rugi bagi calon pengantin tidak ikut program masyarakat itu. itu juga mungkin antusias ya Pak ya. Iya, Jadi- antusias. Jadi tambah semangat, aduh kayak gini loh untuk pernikahan kedepannya yang baik untuk menjadi Iya. keluarga yang sakinah mawaddah dan Mawaddah warahmah. warahmah Amin. seperti Pak Abdul Ghani Iya. sampaikan tadi ya Pak ya. Oke, kita beralih ke pemateri pertama itu Pak. Ya, fasilitas-fasilitas dalam bimbingan perkawinan ini kita bagi Iya. peserta itu kita kasih sertifikat setelah terlaksananya bimbingan. Yang dua kita kasih buku bacaan. Iya, Itu buku bacaan. Mandiri Keluarga Sakinah, kita kasih konsumsi makan. Itu makan pagi, Iya. itu snack, terus sama Sarapan makan ya? pagi sarapan, Heeh. makan siang sama snacknya. Oke. Itu yang keempat dalam bimbingan ini kita tidak pungut biaya, gratis bagi gratis ya? mereka. Iya. Tapi kemarin udah diskusi dengan Pak Kemenak melalui Musrenbang. Ini Musrenbang sekarang Pak ya? Iya. Kemarin udah saya pesan dengan Pak Kemenak untuk dipantau melalui kuah-kuahnya agar desa tuh mengalokasi biaya perjalanan Iya. untuk calon pengantin. Oh, ada Bagus biaya itu ya. perjalanan ya Pak ya? Dimasukkan di Musrenbang, diusung melalui desa. Iya.
Jadi desa itu kan yang nikah tuh tidak banyak kan? Iya. Mungkin setahun ada 5, ada berapa. Ah. Nah, Kemendak ini cuma menyediakan akomodasi dengan peralatan untuk bimbingan aja. Iya. Tapi dari rumah ke kantor itu nggak ada transportnya. Oh. Nah, maka kalau bisa di merger kantor Kades, nah, desa mengalokasikan dana desa untuk biaya Bagus perkuliahan. sekali itu. Oh, Ya. Ya, Ah. itu kemarin diusulkan oleh Pak Kemenag. Ah. Mudah-mudahan para Pak Kua dan Pak Kades yang Iya. menyaksikan kita hari ini, Yang mendengarkan ya, Pak ya? mendengar ini lebih peduli dan Mudah-mudahan. memang benar-benar harus kita serius bersama. Iya. Karena bimbingan perkawinan ini menyelesaikan stunting tidak Kemenag saja. Iya. Di situ ada dinas kesehatan, ada dinas KB, Iya. ada Bapeda, Banyak sekali banyak yang ada dapat ya, Pak ya? pemerintah dan pemerintah desa. Iya. Inilah kontribusi pemerintah desa. Jangan tidak manfaat. Antusiasnya Oh, besar sekali ya, Pak ya? harus tertulis dalam sejarah bahwa dia berpartisipasi dalam bimbingan perkawinan. Oke, Itu. wah. Lagian tambahan Keren. bagi calon-calon peserta ini, Iya, Pak. mereka itu tidak semuanya berada di sekitar kantor KUA, Iya. tempat bimbingan. Heeh. Ada yang jauh, ada yang nyebrang sungai, gitu Iya. kan? Apalagi di jalan pedesaan ya, kecil. Pak Iya, ya? pedesaan. Daerah Eh, Lakiton, ada. Iya, iya. Iya, jadi mereka ini minat STL. untuk mengikuti ini banyak yang agak ciut, agak kurang. Kenapa? kurang. Karena Transport tadi. ya? transportnya jauh, Iya, transportnya ya jauh. jalannya jauh, ada yang harus bermalam dulu. Apalagi gitu. yang Ah. kurang update ya, Pak Iya. ya, yang nggak tahu aplikasi Iya. atau gimana, mungkin sinyalnya nggak ada, Iya. yang Jadi bagus mungkin sering sekali banget kalau kan. tadi Ya ada udahlah, malas ini kayak gitu ya. kontribusi dengan Iya. Kades Mm-mm. untuk memberikan suatu transport bagi mereka itu Iya. sangat bagus sekali. Kita untuk doain Pak, mudah-mudahan nambah. musrembangnya diakomodir oleh Pak Amin, Kades. amin, Kita amin. tadi, amin. Supaya mereka ini Semoga tambah Iya. semangat. kepala Jalan desa dengan- di Ini semua kameramen desa kita ini kan belum nikah. Iya. ya? Sama dong kayak Apa mereka boy? ya. Nah, mudah-mudahan dong. Mudah-mudahan cepat dapat. Iya. Tapi satu Amin, saja. amin, Amin, amin. Tidak boleh lebih dari satu. Jangan dong, kan cuma juga satu ya, Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, yang terakhir mungkin kita yang boleh tahu materi apa saja nih yang berlangsung ketika kita melakukan bimbingan perkawinan ini, Pak. Jadi materi-materi dalam bimbingan perkawinan ini ada materi pokok, ada materi pelengkap. Jadi materi pokok ini mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Itu ya sebelum ikatan perkawinan Iya. dilaksanakan itu kita kasih persiapan apa-apa yang harus dipersiapkan untuk menuju keluarga sakinah itu Iya. setelah menikah. Yang kedua, mengelola psikologi dinamika perkawinan dalam keluarga. Jadi nanti diundang beberapa narasumber, baik itu dari KB, Iya. dari Kesehatan. kesehatan Iya. dan dari unsur-unsur Bapeda, yang lain, kata ya Bapak tadi Bapeda ya. yang lainnya. Iya. Terus memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Nah, ini sangat penting. Iya. Jadi dalam keluarga itu ya kadang-kala terjadinya keributan dalam rumah tangga ini masalah keuangan ini tidak Iya. cocok. Ya, gara-gara kopi, Ekonomi baik. Ya, tadi. atau lah habis kadang-kadang istri nggak dikasih apa-apa, mau tapi makan suaminya pengen istrinya Iya, cantik. iya, makannya mau Itu enak. tadi. Nah, Iya, Ah, benar-benar, gitu. Pak. Iya, Atau makan Mbak, enak. Mbak dia ada mau nikah tuh mungkin gitu ya. Iya. Belum ada jodohnya Oh, belum nih, ada Pak. jodoh. Dan Masih 22 nih, Pak. Ah, mantap. Tunggu, Pak, masih. Udah masanya, Pak, Iya. udah masanya. terus Iya. yang keempat itu mempersiapkan generasi yang berkualitas. Iya, tentunya Yang untuk bagaimana yang anak-anak berkualitas ya, Pak, tadi sudah disebutkan oleh Pak Nizar tadi. Iya. Terus yang kelima menjaga kesehatan reproduksi. Nah, tadi dari kesehatan juga. Iya, kan dari mereka. dinas kesehatan. Materi pelengkapnya itu pretest, ada pretest, ada pretestnya juga ya, ya, Pak, ya? Ada pretestnya, terus yang ke refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan catin. Apakah Iya. mereka paham, apakah tidak. Terus, nah materi pokoknya apa? Remaja yang sehat, Iya. ya sehat jasmani dan rohani. Terus ada lagi materi pelengkapnya, tadi pretest tadi, Iya. materi plotting pusaka sakinah, dan ketersediaan narasumber dan fasilitator itu Iya. materi-materi pelengkap. Jadi dalam banyak sekali bimbingan. materinya ya, Iya. lebih dari 3 ya, Pak ya. Dari kesehatan, Iya. ada juga yang ngetes tadi ya. Iya. Itu dilaksanakan 2 sampai 3 hari. Iya. Nah, wow, banyak nggak juga lama ya, Pak ya. Iya, jadi Jadi mem- khasiat memang untuk yang jauh nih tadi bisa dikatakan memang ya, Pak ya. diharapkan calon pengantin itu tidak terjadi gagal paham. Ah, iya. Sasaran itu.
Jadi ibarat kata yang mudah mengingat ataupun yang sehat dalam berpikir tadi ya Pak ya, kata Pak tadi ya. Dan oke Pak, kalau untuk Bapak Nizar nih selanjutnya. Demikianlah dialog tentang bimbingan perkawinan dan pendampingan bagi calon pengantin yang dipandu oleh Mbak Eza dari Radio Darussalam. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi, yang mewakili Kemenak, Pak Kua dari Kecamatan Sukakarya, Pak Abdul Ghani, dia menggarisbawahi bahwa pentingnya bimbingan perkawinan ini dan animo calon-calon pengantin sangat antusias karena perubahan bimbingan perkawinan yang dahulu dengan sekarang sudah nampak jelas. Beberapa hasil penelitian di daerah lain bahwa Kemenak melaporkan ada hubungannya antara bimbingan perkawinan dengan kejadian stunting. Semakin calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan, maka dia dapat mencegah kelahiran anak stunting. Ini dasar kegiatan bimbingan perkawinan ini termasuk dalam Ranpasti program nasional. Karena dewasa ini disampaikan oleh Kemenak, dalam hal ini Dirjen Bimas Pak Kamarudin, bahwa sekitar 5 juta perkawinan itu terdapat 1.600.000 pernikahan dini. Artinya kan memerlukan suatu pendampingan lebih serius. Tadi sudah disampaikan pernikahan dini mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan ibu maupun perkembangan janin. Selanjutnya Pak Gani tadi menceritakan bahwa permasalahan-permasalahan keluarga itu banyak terjadi kalau tidak mengikuti bimbingan perkawinan, angka perceraian. Ada tercatat 23% per tahun kejadian perceraian. Bahkan disampaikan juga data bahwa tolak dan cerai itu melebihi nilai-nilai probabilitas, yaitu 56%. Sahabat Nizar Fit, cerdaslah. Jadi memang benar-benar bin-will itu harus kita tingkatkan. Saat ini tahun 2022 cakupan bimbingan perkawinan itu masih rendah, yaitu sekitar 21,6%. Sementara Presiden menetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2024 harus mencapai 90%, sahabat. Artinya penting sekali bimbingan perkawinan. Hasil survei sudah menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dapat mencegah kelahiran anak stunting. Gitu. Yang kedua, angka kecerai-cerai semakin tinggi. Oleh karena itu perlu kita dorong. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada 4 kunci dari bimbingan perkawinan tadi. Memupuk perhatian keluarga, saling memperhatiin. Calon pengantin, laki-laki maupun perempuan, nanti setelah menikah tumbuh rasa saling perhatian. Nah, dengan perhatian ini akan mendukung risiko-risiko status gizi yang berhubungan dengan istrinya, akan terjadi risiko stunting, akan menjadi perhatian yang serius. Artinya ini satu langkah untuk mencegah generasi ke depan itu bebas dari stunting. Yang kedua, dijelaskan harus saling menerima. Nah, ini penting. Jadi pertumbuhan perkembangan sang istri
untuk hamil dan bayi yang dilahirkan nanti secara psikologis, maka timbullah rasa saling menerima. Kalau istrinya dilakukan intervensi, kasih makan yang benar, status gizi yang benar, nah kondisinya ya kadang-kadang pengantin baru itu agak manja. Jadi kalau suaminya tidak mau menerima, nah ini jadi masalah. Tapi kalau dia saling menerima kondisi, nah insya Allah berjalan. Sudah itu kasih sayang. Karena kasih sayang ini dalam pencegahan stunting sangat penting sekali. Inti stunting itu adalah pembinaan, pengawasan, dan pemantauan secara ketat, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebelum 1000 hari ini, itu peran suami untuk memantau, untuk membina, untuk meyakinkan istrinya supaya sehat. Dan terakhir katanya tadi, adalah niat yang baik. Nah ini, niat itu memberikan spirit. Kalau spirit keluarga membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, nah insya Allah tidak akan terjadi stunting. Makanya sahabat Nizar Rapid, cerdaslah, cermat, efektif, runut, biasa, lengkap dan akurat. Jangan tidak ikut bimbingan perkawinan. Silakan ikut bimbingan perkawinan di mana saja saudara-saudara berada. Mungkin itu yang bisa kita kupas di sini untuk menambah kasana pencerahan kita. Mudah-mudahan calon-calon pengantin dalam keadaan sehat sehingga melahirkan generasi yang kuat, tangguh, terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada Allah saya minta ampun, kepada semua sahabat Nizar Rapid saya minta maaf. Kulu'an wa antum bil khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.